Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kita pada pagi hari ini dengan kalimat ungkapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena Allah begitu banyak memberi kita nikmat dan begitu banyak pula Allah memberikan kesempatan. Dan pagi hari ini kita yang berhadir di Masjid Al-Ikhlas sido dadi lek ra dadi ya rapopo. Namanya sido dadi lek ra dadi ya rapopo. Itu yang tahu orang awak aja loh, Pak. Kok ndak tahu ndak ada loh. Dan mudah-mudahan terima kasih, kita yang berhadir ini ditulis oleh Allah dalam lembaran beliau dengan kategori syakirin. Amin ya rabbal. Tapi saya mengingatkan Bu ya, jangan sampai merubah ghairil maghdubi alaihim waladdallin qabul. Nah, jangan sampai dirubah ya. Insya Allah di sini tidak berubah kan? Tetap Alhamdulillah. Saya bukan kampanye ini karena saya bukan kapasitasnya. Saya ingin menyampaikan ayat Allah berikut ini. Sholawat beriring salam dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jangan ya Rasulullah, karena ada kalimat ya di depan. Itu namanya harfun nida. Kalau dalam kaidah bila ada harfun nida di depan, maka kalimat setelahnya apabila dalam bentuk idhofiyah berbunyi ya Rasulah, bukan ya Rasulu ya. Nah, ini kalau ada, kalau sudah benar alhamdulillah. Kalau ada yang belum betul, nah kita betulkan. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bukan ya Rasulu. Ya. Kalau masih ada yang salah, dibetulkanlah. Ya, kalau tahrim kan bunyinya ya Rasulullah kan gitu bunyinya kan. Nah, jadi mudah-mudahan kita yang berhadir pagi ini diberi kekuatan oleh Allah sehingga dalam sisa umur kita yang ada ini kita bisa banyak bersolawat atas beliau sehingga beliau rindu dengan kita. Karena Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat, apa kata Rasulullah?
Inni mustaqun bi ikhwani, bukan bi ashabi, bi ikhwani. Apa kata beliau? Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata beliau, tidak. Kalian bukan saudara-saudaraku, melainkan sahabat-sahabatku. Lalu ditanya, siapakah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Kata beliau, saudaraku yang kusebut tadi adalah mereka yang hidup tak di zamanku tapi beriman kepadaku. Mudah-mudahan kita yang dimaksud. Amin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua Masjid Al-Ikhlas serta segenap perangkatnya, mudah-mudahan diberi istiqomah oleh Allah. Amin. Selanjutnya Bapak RW, Bapak RT yang berhadir di pagi yang berbahagia ini, dan Bapak Muhammad Sembiring yang juga berkesempatan hadir bersama kita. Mudah-mudahan Allah pagi ini meridhai jamaah dan majelis kita. Amin ya Rabbal. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berkata di dalam surah Al-Baqarah ayat 108 dengan bunyi apa Bapak Ibu? Ya ayyuhalladzina amanu. Yang Allah himbau hanya orang-orang yang tanda petik amanu, beriman. Yang ndak amanu ndak Allah himbau. Apa kata Allah? Udkhulu, masuklah kalian, fissilmi, di dalam Islam, kafah, secara total, secara menyeluruh. Kalaulah kita ibaratkan Islam berupa huruf, maka dia dari A hingga Z. Tidak boleh A saja, tak boleh B saja, tak boleh C saja, tapi dia harus dari A hingga Z. Kalau kemudian kita dapati di keluarga kita, dia Islam agamanya, tapi tak berjilbab dia Islam, tapi acok bercelana pendek. Dia Islam, tapi ketika transaksi jual beli tidak pernah ijab qabul. Dia Islam, tapi tak peduli sesama. Ini artinya apa? Orang yang seperti ini, tanda petiknya adalah baru memahami Islam, mungkin baru abjad A. Baru memahami Islam baru abjad B. Baru paham Islam baru abjad C. Sementara Allah memerintahkan dan Nabi-Nya memerintahkan kepada kita dengan ungkapan udkhulu, masuklah kalian, dari ujung rambut sehingga ujung kaki, fisilmi, di dalam Islam. Pendeknya Bapak Ibu, hidup kita harus secara Islami. Napas kita harus secara Islami.
Berkeluarga kita juga harus secara Islami. Kemudian bertetangga kita juga harus bertetangga secara Islami. Kemudian bernegara kita juga harus bernegara secara Islami. Sekalipun kita yang bernaung di bawah negara bukan negara Islam. Kenapa kita harus Islami? Karena kita umat Islam. Bu, boleh bertanya? Ibu udah dapat seragam? Belum? Lah dapat jilbab seragam? Dah dapat minyak goreng 2 liter? Dah dapat beras 10 kilo? Mau? Mau? Ndak Islami, Bu. Kalau dikasih kalau ndak dikasih dicari. Iko betul-betul tak betul. Kenapa? Ini kaitan dengan kan bulan-bulan kampanye kan? Iya kan? Bulan-bulan kampanye. Suap menyuap akan Islami ndak suap menyuap, Bu? Tapi katanya kalau diberi, iya tadi. Gimana nih? Kalau orang yang Islami mesti ia akan tolak. Kalau ada orang bersilaturahim lalu bawa minyak goreng, tapi apa katanya? Jangan lupa yo. Iya kan? Kenapa saya angkat ini, Bu? Ini meresahkan kita selaku umat Islam. Ibu resah enggak? Ibu resah enggak? Yang resah cuma satu di antara sekian banyak ibu. Bapak resah enggak? Nah, yang suaranya keras cuma satu nih. Begitu lemahnya iman kita, Bu. Hanya dengan gula 1 kilo, beras 10 kilo, minyak goreng 2 kilo, amplop isinya 200.000, iman kita gadaikan di pegadaian. Ini fakta. Kalaulah kita hidup secara Islami, mesti kita mengikuti apa kata Rasulullah dan apa kata Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, ar-rashi wal murtashi. Bu, ar-rashi artinya apa? Penyogok. Siapa yang menyogok? Orang yang menyogok. Saya nanti tidak nyebutkan si A, Bu, ya. Nanti kalau saya sebutkan si A, tersinggung si A tuh. Apa katanya? Ustadz Agus tuh kalau kemari nyinggung orang aja karajonyo. Padahal dia luka. Dia kena air garam. Pedina? Tentu iya. Coba dia ndak luka. Mandi di air laut yang asin tuh. Tak sakit. Tenang aja dia. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ar-rashi, penyogok. Wal murtashi, yang disogok. Siapa dia? Yang mau menerima tadi. Itulah yang disogok. Apa kata Nabi? Finnar. Apa arti finnar? Di neraka. Bapak Ibu, ketika Rasulullah didatangi Jibril, ketika Rasulullah didatangi malaikat Jibril, kemudian beliau dengan menceritakan tentang
neraka, lubang neraka A1, lubang 2, lubang 3, lubang 4 sampai ke lubang 6. Lalu sampai di lubang 6 Nabi bertanya, lubang ketujuh untuk siapa wahai Jibril? Diam Jibril. Lama diam. Didesaklah oleh Rasulullah, untuk siapa wahai Jibril? Dengan berat hati Jibril mengatakan, untuk umatmu ya Muhammad, yang sampai akhir hayatnya tak berdosa besar, tak bertaubat. Apa yang terjadi pada Rasulullah Bapak Ibu? Pingsan. Rasulullah mendengar umatnya masuk neraka, pingsan beliau. Begitu sayangnya Rasulullah dengan kita. Pertanyaannya, sayangkah kita dengan diri kita dan anak turunan kita? Jangan di bibir, Bu, ya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga oleh kalian diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, nara, api neraka. Sogoan yang 10 kilo beras tuh, Bu, bagaikan nila setitik. Bagaikan nila setitik. Nila setitik masuk ke dalam air bersih sebelanga, rusak dia, Bu. Rusak. Atau susu sebelanga masuk nila setitik, rusak susu sebelanga tuh. Gara-gara beras 10 kilo, minyak goreng 2 liter. Ya, aduh, gara-gara itu, gara-gara amplop 200.000. Saya datang ke sini bukan disogok Pak Sembiring, ya. Maaf, sorry ya. Bapak Ibu, kenapa saya sering tidak datang kemari? Karena sekarang saya ditugaskan di Dumai. Saya pulang ke Pekanbaru, itu ada di Pekanbaru cuman hari Jumat, Sabtu dan Ahad. Jangan lagi Minggu. Lah berapa kali yang Bu sebutkan di Siko? Masih juga. Jangan bebal, Bu. Apa nama dia? Alhamdulillah. Ya. Senin Kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, saya enggak di sini. Saya di Dumai sana. Udah lama dah, Bu. Jadi makanya saya sering enggak ada di sini. Ada berapa kali saya dijadwalkan khotib izin. Enggak datang hari Jumat, kenapa? Karena kadang saya bisa pulang, kadang enggak. Ya, itulah masalah kita. Jadi kembali kepada ayat tadi dan hadis tadi. Itu indahnya Islam, Bu. Nabi begitu sayang dengan kita, tapi kita tak sayang dengan diri kita. Apa asumsi kita di tengah masyarakat? Bilolai. Kan gitu. Yang kini. Yang besok makan yang kini itu. Ya, makan yang kini itu. Esok apa yang kata jadi? Masuk neraka. Siapa yang menolong? Bu, siapa yang menolong? Yang mengagi itu kan menolong. Sama-sama di neraka, bak cara menolongnya, Bu. Lah sama-sama di neraka itu siapa yang kan menolong? Itu jadi masalahnya. Maka kita harus sayangi, Nabi aja menyayangi kita. Maka beliau mengatakan ini agar kita terhindar dari sogok menyogok. Kalau ada di antara kita mengatakan ini sudah zamannya Ustadz,
Ya kan gitu kan? Ini sudah zamannya. Lantas apa kita juga harus tergilas dengan zaman? Kan tidak. Kalau kita ngikut juga arus tuh tadi, untuk apa Allah beri akal kita Bapak Ibu? Untuk apa Allah beri agama sama kita? Untuk apa Allah beri kita kemampuan untuk berpikir, kekuatan, ilmu dan sebagainya? Semua yang Allah beri justru untuk mengkanter yang tak baik itu tadi. Mengkanter yang buruk-buruk itu tadi, agar saya tidak, agar kita tidak, agar keluarga kita tidak. Kan itu mestinya. Makanya begitu kuat arus yang luar biasa. Ustadz Andri Kurniawan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tahu Ustadz Andri Kurniawan? Orang Malang dia. Beliau dai yang sangat berani mengungkapkan. Apa kata beliau? Apa kata beliau Bapak Ibu? Orang-orang sana untuk membeli Indonesia menyiapkan uang sebanyak 50 triliun untuk membeli Indonesia. Tapi untuk menjegal Anies Baswedan jadi presiden, berapa ratus triliun mereka butuhkan? 300 triliun. Untuk apa 300 triliun tadi? Untuk nyogok Bapak Ibu sekalian nih. Untuk menyogok Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian yang disogok berapa? 200.000, 500.000 paling besar. Kalau Ustadz sogokannya berapa? Nah, Bapak Ibu, Ustadz berapa sogokannya? Lebih gadang. Lebih gadang. Pak Yai sogokannya piro? Gede. Itu yang terjadi. Apakah kasus Rempang yang baru-baru terjadi itu Bapak Ibu akan terjadi balik? Nah, ini yang mesti kita. Nah, maka Nabi pun berkata dalam hadis lain, apa kata beliau? Qad aflaha man aslama. Hadis ini dari Amru bin As radhiyallahu an. Nabi berkata, qad aflaha man aslama. Qad artinya sungguh atau sungguh. Aflaha beruntung. Sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Man aslama. Barang siapa yang Islam, hidupnya secara Islami, napasnya Islami, gaya hidupnya Islami, keluarganya Islami, semuanya Islami, beruntung. Di mana letak keberuntungannya? Ini yang beliau katakan. Wah, beruntung pertama, keberuntungan pertama, wa kana rizquhu kafafa. Nah, tolong diingat Bapak Ibu. Wa kana rizquhu kafafa. Artinya apa? Rezeki orang yang hidupnya secara Islami, semuanya secara Islami itu apa? Kafafa, dicukupi, ditanggung. Siapa yang menanggung? Siapa yang menanggung? Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Di dalam surah juz 20 surah juz 12. Bentar nanti salah pula saya.
Kalau salah jariatus su saya nanti. Hud. Ya surah Hud kalau tidak salah Bu ya, ayat 6. Ya. Surat Hud ayat 6. Apa kata Allah? Semua yang hidup rezekinya di tangan Allah. Bukan di tangan KPU. Bukan di tangan caleg. Bukan di tangan wali kota. Bukan di tangan gubernur. Bukan di tangan presiden. Di Allah rezeki kita. Maka orang Islam tuh tidak galau dia Bu. Yang galau itu apa? Orang pemale yang galau. Bu, Pak, ini kalau saya lihatkan aja sampai kiamat masuk mulut saya enggak? Saya lihatkan ya. Pandangi baik-baik. Masuk enggak ke mulut? Mestilah tangan saya narik. Nah, megang. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Bapak Ibu, saya minum dulu. Kan? Masuk kan? Tangan memegang, mengambil, memasukkan ke mulut, inilah namanya usaha. Nah, disuruh kerja kita. Disuruh berusaha kita. Kita disuruh kerja, kita disuruh usaha untuk menjemput yang telah ditetapkan. Tapi jangan ibu bapak datangi caleg-caleg itu pusing dia datang, ibu datang ke sana tuh. Apa keceknya? Deh, ngapo jole datang kemari. Iko mesti kamu minta sesuatu. Padahal awak datang ingin silaturahim. Dek karena waktunya tidak tepat. Makanya onde. Ibu bapak, kalaulah mereka sudah duduk, mereka lupa aja ibu bapak. Ya, lupa ndak? Lupa ndak? Lupa ndak? Takut betul karena ada orangnya di mari. Lupa ya. Ya kan? Lupa. Tapi yang satu ini insya Allah ndak lupa. Siapa yang ndak lupa? Allah. Nah, jangan salah pula kan. Beko ambo yang mencalon dikira pula ambo yang ndak lupa. Yang tak lupa Allah. Allah tidak akan pernah melupakan kita. Kita tetap dicukupinya. Bapak Ibu, asumsi yang salah di tengah umat Islam itu apa? Banyak upaya, banyak dapat rezeki, ini semua dilakukan. Walau harus tidak syariat yang dipakai. Walau harus melanggar aturan Allah dan Nabinya. Yang penting ya kan. Apa asumsinya? 100 juta kan banyak tuh. Coba Bapak Ibu lihat. Berapa banyak yang telah Allah contohkan. 100 juta sama dia. 1 bulan. Tapi selama hidupnya sakit je. Apa guna 100 juta tuh? Habis memberi dokter. Pil, obat ke obat. Apa guna 100 juta? Anak baru masuk Sapira, lu salah masuk awal bros. Coba bayangkan. Rumah sakit aja kerja, tak sembuh-sembuh. Apa guna 100 juta? Anak yang ingatnya ngoplo aja. Apa gunanya 100 juta? Apa gunanya 100 juta? Keluarganya berantakan. Istrinya
Selingkuh, nah, tak tahu tuh. Istri selingkuh, apa gunanya 100 juta? Suaminya mata keranjang. Jadi saya harus imbang juga nih Bapak Ibu. Kalau istrinya selingkuh, suaminya kan imbang tuh. Tidak berpihak ke satu. Nah, kalau saya ngatakan istrinya yang selingkuh, ibu-ibu yang terasa, waduh kacau Ustaz nih. Astagfirullah. Itu apa gunanya Bapak Ibu? Kalau begitu jumlahnya, tapi faktanya tak ada berkah. Makanya di dalam hadis Nabi yang lain, beliau risau dengan ungkapan apa Bapak Ibu? Sayati zamanun ala ummati, kata beliau. Ini belum saya teruskan hadis yang pertama Bapak Ibu. Karena berkaitan dengan nikmat yang pertama, Islam nikmat pertama tadi adalah dicukupi oleh Allah. Nah, kebalikannya, Allah itu, Nabi itu risau dengan kita. Apa kata beliau? Sayati zamanun ala ummati, akan datang satu masa pada umatku, yafirruna farra yafirru, lari dalam artian menjauhi, tak mau memakai, tak mau menggunakan, tak mau melakukan sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan Allah dan Nabi-Nya. Yafirruna minal ulama, mereka lari dari para ulama, wal fuqaha, dari para ahlu fikih. Lari kalau kata para ulama, para ahlu fikih, berarti secara tidak langsung lari dari apa yang diperintahkan Allah dan Nabi-Nya. Nah, ketika kita lari dari Allah dan Nabi-Nya, apa yang Allah akan beri kepada kita? Fayabtaliyahumullah bisalasi baliyat. Allah akan angkat, Allah akan beri bala. Bukan bala 5 yang Allah beri, bukan bala 6, bukan bala ompek, yang ada bala 3 bala yang Allah beri. Bala pertama, yarfa'ullah al-barakah, Allah angkat uang 100 juta tadi, kalau kasat mata kita melihat fantastis, luar biasa, amazing kata Ustaz Abdul Somad. Ya, luar biasa, fantastis dia. 100 juta men. 100 juta. Dan gaji tidak sampai segitu. Nah, tentu silau kita dengan itu. Tapi diangkat berkahnya oleh Allah. Kenapa diangkat? Karena dari hasil tidak jelas. Ini dari mana, dari mana, dari mana. Nabi aja, Allah aja mengatakan, innal hal, Nabi, maaf, Allah atau Nabi, ya lupa juga saya ini. Saya ini orang pelupa Bapak Ibu. Kenapa saya sering lupa? Itulah mungkin sebab saya dulu waktu kecil, bukan waktu kecil, sudah tamat pondok pesantren, dah tamat kuliah, ngait kelapa Pak. Karena orang tua saya petani kelapa. Jadi naik bantu orang tua ngait kelapa. Rupanya kait itu kalau kita pakukkan ke janjangnya, kelapa tuh ikut buluh tuh, buk nih 1 biji sini, pingsan saya Pak, kejatuhan kelapa. Semenjak itu saya selalu sering lupa, dihafal acok lupa. Itulah kasusnya. Apa kata innal halala bayinun wa innal harama bayinun wa ma bainahuma mutasyabihat. Apa kata Nabi? Ittaqu as-subhat. Begitu Nabi sayang ke kita Bapak Ibu. Innal halala, sesungguhnya yang halal tuh bayinun, jelas. Wal harama bayinun, yang haram juga jelas. Wa ma bainahuma, antara halal dan haram mutasyabihat. Mutasyabihat kok tak jole, abu-abu kece awak. Kalau
Sogoan tadi abu-abu atau jelas? Jelas, bukan abu-abu tuh. Udah jelas. Dah. Wa ma bainahuma mutasyabihat, yang tak jole aja diingatkan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Ittaqu, jauhi oleh kalian as-subhat, yang subhat. Disuruh kita yang subhat aja kita disuruh menjauhi, apalagi yang apa kecek orang kini. Yang haram aja susah Ustaz. Yang haram apalagi yang, makanya karena ungkapan itu kita harus ingat. Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, inni inda zanni abdi. Apa ya kata Allah kepada hambanya? Aku ini, kata Allah, sesuai dengan sangkaan hambaku. Apa sangkaan kita? Ya tadi sangkaan kita, yang haram aja sulit, apalagi yang itu sangkaan kita, yaitu yang akan terjadi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersangka baiklah supaya yang datang baik. Nah kembali, diangkat keberkahan oleh Allah 100 juta tadi, keberkahannya diangkat. Sehingga mestinya 100 juta bisa kita gunakan sedekah dan seterusnya. Tak ada, karena berkah diangkat. Yang ada apa? Yang ada apa? Kurang. 100 juta juga kurang. Lah diberi 100 juta kurang, mencari ceperan yang lain. Ya diberi kurang, pengen ini. Maka tabiat manusia itu diberi satu gunung emas, ingin gunung emas kedua. Lah dapat kedua, ingin gunung emas diberi istri cantik satu, ingin istri cantik yang Oh, berarti ibu-ibu ikhlas ya? Ikhlas Bu? Ikhlas Bu? Ikhlas Bu? Ikhlas? Tapi kata bapak-bapak yang paling keras tadi jawab Alhamdulillah. Insya Allah bapak-bapak yang ada di sini istiqomah. Tak diaminkan oleh ibu-ibu itu. Alah terlambat. Kembali Bapak Ibu, keberkahan diangkat Allah. Kalau keberkahan diangkat, banyak problem kita Bapak Ibu. Salah satu problem real yang ada di tengah kehidupan kita ketika keberkahan diangkat, azan dikumandangkan satu sisi, panggilan presiden dilayangkan satu sisi. Mana yang dipilih? Mana yang dipilih? Bapak Ibu, saya berbicara ini ketika seseorang itu mendapati posisi, bukan ketika seseorang tak dapat posisi. Kalau yang tak dapat posisi, azan, panggilan presiden nanti. Tapi bagi orang yang berposisi, mana yang dipilih dia? Panggilan presiden yang pertama. Sekalipun harus meninggalkan azan, sekalipun harus meninggalkan sholat, sekalipun harus meninggalkan tetangga yang meninggal. Betul atau betul? Itulah yang terjadi kalau tidak ada Nah bagi kita secara menyeluruh, ketika azan berkumandang, satu sisi masjid terbuka pintunya, satu sisi kampung tengah mengatakan lapar. Ini lapar. Gulai baung lamen nanti, asam podelah. Kira-kira mana yang dulu? Mana yang dulu?
Hei, Bapak Ibu ini takut pula menjawab. Mana yang dulu Bapak Ibu? Itu dia. Mestinya yang harus didulukan apa? Allah. Lain hal kalau Allah berhidang, ikut lain hal. Ini jauh masih. Hidangan tuh belum lagi dihidang, masih bersusun rapi itu mesti dikejar dia. Itu salah satu bentuk keberkahan sudah diangkat oleh Allah. Maka ini yang Bapak Ibu mesti kita introspeksikan pada diri kita, agar kita tidak seperti itu. Walau kita berada di ujung zaman, tapi kita jangan seperti itu. Ingat, yang akan menolong kita di hadapan Allah kita sendiri. Yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah kita sendiri. Yang akan menolong kita dari azab kubur kita sendiri. Orang lain tahu kita didatangi oleh Israel enggak? Didatangi oleh nungkar nangkir, enggak tahu. Apa pertanyaan nungkar nangkir? Kita pun orang lain enggak tahu. Apa yang terjadi pada nungkar diri kita ketika ditanya oleh nungkar nangkir? Orang lain enggak tahu. Yang tahu kita sendiri. Maka selamatkanlah dengan cara berislamlah dengan total. Itu yang pertama tadi. Yang pertama, keuntungan orang yang berislam secara total tadi adalah dijamin oleh Allah semuanya. Saya pernah mendapati ungkapan seorang kiai, tuan guru kita dulu, apa kata beliau ketika kita bertanya, "Wahai Ustadz, kenapa anak-anak saat ini cenderung susah menerima A, B, C, kok susah dinasehati, kok susah diingatkan sama orang tuanya?" Apa kata beliau? Udah selesai ini Pak. Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Alhamdulillah masih ada. Jadi apa kata beliau? Dalam bahasa Jawa loh Pak nggih. Pak RW. Itu Pak RW itu Pak. Tuh. Cilik-cilik ritek wi, Pak RW loh ya. Apa kata beliau? Le itu apa Pak? Nak kalau bahasa Jawa Indonesianya nak, kata beliau. Kenapa itu semua terjadi? Itu semua terjadi karena makanan. Maksud makanan di situ kata beliau yang halal, haram, subhat, itu tidak jelas sama mereka. Ditambah jual beli mereka tidak memakai ijab dan qabul. Jadi yang ada adalah ketidakberkahan. Maka anak kita susah kita ingatkan. Itulah yang terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah yang kedua ini yang paling penting Bapak Ibu. Yang kedua ini yang paling penting. Kenapa Nabi mengatakan beruntunglah orang yang hidupnya secara islami, semuanya islami. Yang kedua, wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Wa qanna'ahu. Apa arti qanna'ahu? Allah memberi qanaah. Apa arti qanaah? Rasa cukup. Allah memberi rasa cukup. Memberi itu adalah hadiah Bapak Ibu. Kenapa Allah beri si A rasa cukup, si B tidak? Karena si A menjalankan tata cara yang Allah ajarkan. Sementara si B tidak menjalankan tata cara yang Allah ajarkan. Walau dia sama-sama dalam satu instansi. Walau dia sama-sama bekerja dalam satu tempat. Beda. Ada yang diberi rasa cukup, ada yang tidak. Yang tidak kecenderungannya apa Bapak Ibu? Rakus. Yang tidak kecenderungannya apa? Rakus. Itu yang tidak.
Yang diberikan qanaah, rasa cukup, dia mesti mensyukuri apa yang diberi oleh Allah, walau jumlahnya tidak fantastis. Rasa cukup ada. Yang membuat kita ada rasa cukup siapa? Allah mencukupkan kita. Allah menjaga kita dengan memberi rasa cukup. Dicukupkannya dia. Kalau orang sudah merasa cukup, Bapak Ibu, tak ada yang membuat dia tertarik si A, si B. Orang yang berlipstik 7 meter tuh, Bu, tak tergoda dia. Tak tergoda. Bapak tuh tak tergoda tuh, Bu. Ibu lah menyogok-nyogok bapak, Pak, tambahlah penghasilan tuh lagi, entah kayak mana caranya, kata ibu. Karena kurang menurut ibu, ibu yang tak dapat qanaah tadi tuh, teruskanlah Pak, cagilah tambah lagi. Bapak tak silau, walau kesempatan terbuka untuk korupsi, untuk nilap uang rakyat terbuka, tak silau dia. Tak akan dia lakukan. Kenapa? Karena dia sudah merasa cukup. Orang yang silau dan bisa melakukan A, B, C pelanggaran itu karena perasaan tak cukup itu ada. Inilah yang tak banyak dimiliki oleh umat Islam hari ini. Rasa kurang aja nang ada. Tak ada rasa cukup itu tampaknya. Kapan rasa cukup itu hadir, Bapak Ibu? Hatta zurtumul. Itu yang bahaya. Rasa cukup itu hadir ternyata kapan? Ketika masuk liang baru ada rasa cukup. Itu yang berbahaya, Bapak Ibu. Sementara Allah mengajarkan, nabinya mengajarkan Islam itu dengan asumsi apa? Agar kita mendapati kenikmatan, merasa diberi perasaan cukup oleh Allah. Diberi rumah mungkil, cukup sama kita. Diberi kendaraan seadanya, cukup sama kita. Diberi istri yang seperti itu, cukup sama kita. Diberi pekerjaan seperti itu, cukup sama kita. Artinya bukan tak boleh lebih. Tidak boleh kaya, tidak boleh kaya, tapi cara. Makanya Bapak Ibu, saya sampaikan ini semua kepada kita supaya kita kembali kepada basic kita. Hiduplah secara Islami. Itu maksud saya, Bapak Ibu. Walaupun ke utara, ke selatan, ke mana tadi itu, tujuannya satu aja yang saya ingin sampaikan di tempat ini. Mari kita ikuti Allah dan Nabi-Nya dan kita hidup secara Islami, karena kita orang. Jangan lupa ijab kabul itu Islami, bukan hanya di nikah aja ada ijab kabul, dijual beli juga ada ijab kabul. Jangan lupa. Saya ingin boleh bertanya nih sebelum selesai datang Isra, boleh? Boleh kan? Siapa di sini pengusaha rumah makan? Ada? Yang punya rumah makan ada? Ono pura? Alhamdulillah. Kalau bapak-bapak kan acuk membeli makanan ke beliau kan? Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau kita makan di rumah makan, kita makan duluan, baru kita ijab kabul, kita ijab kabul dulu, baru kita makan, mana yang betul? Ijab kabul dulu baru Kalau kini gimana Pak? Makan dulu baru ijab. Betul kan? Betul kan? Sementara di dalam Islam mengajarkan kita dinyatakan jual beli itu sah bila mana mengikuti syarat rukun. Itu Islam loh yang ngajarkan kita, bukan saya yang ngajarkan, tapi Islam. Islam mengatakan ketika kita menyatakan jual beli kita itu dinyatakan sah, kapan? Kalau syarat rukunnya dipenuhi.
Salah satu syarat rukun yang mesti dipenuhi adalah ijab dan qabul. Ijab qabul, saya jual kata penjual, saya beli kata pembeli. Itu namanya ijab qabul. Saya nikahkan, saya terima nikahnya. Alah, selesai. Itu ijab qabul. Baru dinyatakan apa kata saksi? Sah. Di dalam hukum Islam jual beli kan dikatakan sah kalau sudah terpenuhi syarat rukun. Kalau belum dinyatakan sah. Nah, bagaimana kalau belum disahkan lalu kita makan? Pertanyaannya bagaimana? Kok ikhlas loh? Ya tidak sah. Tidak sah. Supaya sah, mari kita tegakkan itu. Makanya Bapak Ibu, saya beberapa kali, Pak, maaf ya, beberapa kali saya datang ke rumah makan, udah dihidangkan, apa yang saya lakukan? Saya panggil kasirnya. Kemari Pak, dikira apa yang kurang kan gitu. Jadi saya sampaikan, ini yang mau saya makan. Yang tak saya makan tolong dibawa balik. Dah? Berapa yang harus saya bayar Pak? Sekian. Saya keluarkanlah uang kan, bawa ke kasir. Saya beli makanan yang akan saya makan tuh Pak ya. Bapak ini aneh kan. Aneh kan. Dulu Nabi sudah pernah bilang Pak, Bu, apa kata Nabi? Islam itu datangnya gorib. Wasata'udu goriban, dia akan kembali pula dengan gorib. Gorib itu artinya apa? Aneh. Pertama datang dulu aneh, nanti di akhir zaman juga dia akan aneh. Salah satu keanehan menurut orang adalah belum dimakan dibayar dulu. Nah, itu aneh. Nah, jadi saya garis bawahi di sini Bapak Ibu ya. Dalam kajian yang singkat ini saya perlu garis bawahi, hiduplah dalam sisa yang ada secara Islami. Semoga Allah membimbing kita dan memberi kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, saya datang ke sini diajak oleh Pak Sembiring. Beliau ketua RW kami. Beliau salah satu calon. Tapi jangan salah Bapak Ibu, saya bukan disogok. Nah, tadi kan, bukan saya disogok sama beliau, karena beliau RW, malu saya menolak. Nah, malu saya menolak. Tapi kalau orang lain saya tolak, Pak. Ya jujur, Pak. Kalau orang lain meminta saya tolak. Saya komit. Saya tak mau diajak-ajak oleh orang. Cuman beliau RW saya tak berani. Kan saya harus taat sama pemimpin. Nah, tapi jangan salah asumsi. Ini insya Allah yang terbaik. Nah, jadi saya tidak mengenalkan beliau, tak boleh di dalam masjid. Cuman perlu Bapak tahu pula saya dibawa oleh siapa. Nah, itu aja yang perlu saya sampaikan. Kalau tak berkenan saya minta maaf kepada kita. Berkenan Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Semoga Allah memberkahi kita dan meridhai kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah,
Demikian kajian subuh kita pada pagi hari ini. Saya kita laksanakan suruh, dan seperti biasa kita sambil bersilaturahmi